Halo semua. Boleh nggak Kak, Kakak kenalan dulu sama semua orang yang ada di sini? Biar kita makin akrab gitu, sama bisa ceritain dikit nggak latar belakang Koko yang sekarang ini? Oke, halo, selamat pagi semua teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kevin. Saya ini alumni STTS angkatan 2016, jurusan desain produk. Dan saya barusan lulus tahun lalu 2020. Sekarang kesibukan saya ngurus bisnis. Seperti yang ada di poster, bisnis saya seputar dengan fashion. Namanya Captain Ace, bisa dicek di www.captainstripis.com atau langsung ke Instagram kita Captain Ace. Wih, keren ya teman-teman. Nah, kok boleh nggak kita sharing-sharing sedikit tentang pengalaman Koko selama kuliah di ISTTS sama bisnisnya Koko? Oke, selama kuliah di ISTTS. Jadi sebelumnya waktu pertama kali saya lulus SMA, aku lulus SMA, sebenarnya masih bingung. Pasti banyak lah sama kayak kalian waktu SMA, kalian pasti waktu lulus itu bingung. Kira-kira mau kuliah apa ya, jurusan apa. Dan kebetulan aku juga waktu itu bingung, nggak punya hobi. Hobiku cuma main waktu main game. Ya kayak anak-anak SMA pada umumnya. Nah, terus baru akhirnya masuklah ke jurusan desain produk ISTTS. Nah, selama di ISTTS di Despro ini, pertamanya aku bingung sih. Desain produk ini sama nggak ya sama DKV atau beda? Dan ternyata setelah masuk ternyata desain produk ini beda ya. Setelah aku masuk ini di Despro ini kita belajar banyak hal banget gak sih? Kita ini belajar. Jadi as a designer kita tuh dituntut mengerti banyak hal. Gak cuma melulu soal desain. Kayak kita harus paham tentang teknologi yang terkini, terus kayak behavior orang-orang zaman sekarang itu seperti apa, kira-kiranya suka hal apa yang lagi booming, apa yang lagi trending. Jadi kita nggak melulu cuma belajar soal desain. Nah, di situ aku merasa, wow ternyata kuliah di Despro ini seru juga ya. Kita nggak cuma belajar soal desain, jadi kita juga belajar, bahkan kita juga belajar soal ada entrepreneur kan, ada mata kuliah entrepreneur, dan desainnya pun nggak cuma eh, fokus di satu hal aja. Jadi kan kita diajarkan waktu di Despro ini kita kan belajar banyak banget. Nanti di semester akhir kan kita ada penjurusan. Kita mau ngambil fashion atau mungkin mau ngambil furniture, mau ngambil toys, interior, bahkan ada vehicle atau transportasi. Jadi kayak banyak banget lah hal-hal di Despro ini yang kita pelajari. Dan lalu untuk sama bisnis itu. Nah sekarang sih aku lagi running my own brand yang udah aku kerjain dari semester 5 selama kuliah. Dan akhirnya setelah lulus ini, ya aku lanjutin lah. Brandnya jadi seputar fashion, jual berbagai apparel, gampangnya ada kaos, ada hoodie, ada sandal, dan lain-lain. Gitu sih. Oh begitu. Oke deh kok. Cuman sebelumnya maaf ya kok. Kan tadi Koko bilang sekarang ini Koko lagi menjalani bisnis tuh. Nah, aku tuh kepo sama awal mula Koko mulai bisnis tersebut. Gimana sih kok awal mulanya? Awal mula, jadi flashback waktu aku SMA ya. Sebenarnya dari SMA itu udah suka banget jualan barang aku ini. Jadi jadi reseller atau jadi dropship. Kayak ngambil dari toko A, kulaan di toko A aku jual, kulaan di toko B aku jual. Nah, semakin lama, semakin berjalannya waktu, aku merasa kok kelihatannya ini kurang kurang bagus lah buat long term. Ini kelihatannya nggak bakal sustain buat aku jalanin untuk kedepannya. Akhirnya aku kepikiran kenapa nggak buat brandku sendiri, karena buat long term kan lebih bagus. Juga dari segi keuntungan juga lebih banyak. Kayak gitu sih. Wah, itu pastinya perlu pintar bagi waktu sih ya. Terus Eh, pembagian waktu Koko terhadap kuliah sambil menjalani bisnis tersebut gimana ya Kok? Pembagian waktu, ya. Nah, terutama kita ya, mungkin anak-anak Despro, anak-anak desain lah terkhususnya. Biasanya kan tugasnya banyak banget, over. Nah, memang sih di awal-awal susah susah banget lah pasti ngatur waktu. Kadang kita anak Despro aja
kalau tanpa menjalankan bisnis pun kita kadang udah keribetan sendiri. Waduh, tugas ini, tugas ini, tugas ini, tugas ini. Dan apa ya, tugasnya itu nggak cuma sekedar ngetik. Jadi kita harus benar-benar gambar. Kita harus benar-benar making something, kayak sesuatu yang ada rupanya. Jadi itu kan benar-benar memakan waktu. Dan itu benar-benar apa ya, benar-benar hektik banget lah jadi anak desain. Walaupun itu memang seru ya, menurutku sih seru, secara pribadi seru banget jadi anak desain. Nah, untuk ngatur waktunya, karena mungkin aku terpaksa, jadi kebetulan singkat ceritanya aku harus membiayai kuliah sendiri, jadi aku ini secara nggak langsung harus terpaksa, waduh gimana ya, harus pintar-pintar ngatur waktu lah. Apalagi aku kan mulai di sekitar semester 5. Nah di semester 5 kita tahu sendiri, anak-anak Dispro tuh puncak-puncaknya susah tuh puncak-puncaknya sibuk itu di semester 5, semester 6. Aku ingat banget semester 5. Semester 4 katanya juga udah susah, udah mulai hektik lah. Jadi ya gimana ya? Sebenarnya mungkin kalau kita kepaksa atau kita mungkin ada niat dari dalam diri kita sendiri, pasti kita bisa lah atur nyempet-nyempetin, curi-curi waktu sedikit, waktu nugas sambil mikir apa ya, kira-kira mau ngapain ya, harus ngerjain apanya ya kayak gitu. Ya pokoknya pertama pasti niat, kan ini yang apa ya, penyakitnya mahasiswa lah. Dulu aku juga gitu, pasti niat itu susah banget. Kadang nunda-nunda tugas ya, terutama nunda-nunda tugas itu kayak kadang tugas gambar, aku merasa alah ini 1 hari aja bisa lah di sistem kebut semalam. Itu kan penyakit ya semua mahasiswa lah, katanya semua jurusan. Jadi kita hal-hal seperti itulah yang harus dikurangi. Jadi waktu aku mulai berbisnis, aku harus mulai pintar-pintar ngatur waktu. Tugas gak boleh 1 hari. Yang dulu semester 1, semester 2, aku bisa tiap hari ke warnet, main, terus H-1 baru gambar. Kadang malah waktu pagi-pagi sebelum kelas, datang 4 jam sebelumnya, gambar cepet-cepetan. Nah, itu kan sebenarnya hal-hal seperti itu bisa kita ubah. Kayak gitu sih mungkin. Pokoknya manajemen waktu lah paling penting. Time management kita. Wih, keren lo bisa bagiin waktu antar kuliah sama ngerjain bisnis. Apalagi bangun bisnisnya di semester 5 kan? Nah, semester sibuk-sibuknya seorang mahasiswa. Bener nggak Kak Ren? Bener banget. Gak semua orang sih bisa bagi waktu mereka buat kuliah sama bangun bisnis. Emang ya, kok Kevin ini keren banget. Nah, mumpung lagi membahas kuliah, si Koko, ada nggak suka duka yang dialami sama Ko Kevin saat jadi mahasiswa di ISTS? Suka duka. Pasti ada lah ya. Sukanya banyak, dukanya juga ya banyak. Tapi banyakkan sukanya lah pasti. Nah, mungkin aku mulai dari yang jelek-jelek dulu, dari dukanya. Dukanya pasti anak desain 1, tugas banyak. Kita semua udah tahu anak-anak desain. Kadang kalau lihat teman-teman aku yang jurusan kayak bisnis, manajemen bisnis, atau ekonomi, dia bisa keluar santai, nggak mikir tugas. Mereka tinggal ngomong, alah tugas kopas aja lah, ntar filenya kopas si A, kopas si B, tinggal. Kan mereka cuma kopas, diubah-ubah dikit kata-katanya. Nah, kalau desain kan kita pusing. Kita misalnya gambar, gimana mau ngopas? Kita harus benar-benar start from zero gambar sendiri. Jadi benar-benar, ya itu mungkin dukanya itulah ya. Kita harus, tugas banyak tuh cukup menyita waktu. Walaupun semua anak desain sebenarnya memang seperti itu ya. Jadi kita tugas banyak itu udah kodratnya lah anak desain kayak gitu. Nah kalau sukanya sih pertama yang paling penting di Dispro STTS ini, yang paling bikin seru itu dosen-dosennya sih menurut aku. Jadi dosen-dosennya itu kayak kekeluargaan banget, terus sabar. Jadi kayak keluarga gitulah. Jadi misalnya kalian cerita-cerita, sharing apapun itu, kalian kayak deket aja kan sama dosen. Jadi misalnya ada kesulitan tugas, tinggal sharing ke dosen A, ke dosen B, ke dosen C, kita minta saran, enaknya gimana. Terus pasti mereka bakal kasih sarannya oke banget. Jadi sama mahasiswa kita kan jujur aja masih belum terlalu banyak mahasiswa Dispro ini. Jadi kayak kita itu bisa klop banget lah sama dosen-dosen. Dan sama teman-teman, antar teman pun juga jadi deket aja, lebih kan semakin dikit kan kita makin lebih erat lah. Nah itu kayak bondingnya kita sama dosen sama teman-teman itu bisa oke banget, dan itu salah satu sukanya sih. Selain itu kayak di Dispro ini terkenal, saya nggak tahu sih, aku nggak tahu
Yang sekarang kan kalian masih pada online. Nah, tapi kalau di zamanku waktu offline di Despro itu ada bengkel, ada sebutannya bengkel lah, lab kita lah. Nah, itu apa ya? Itu seru banget sih. Biasanya kayak anak-anak Despro itu sepulang kuliah, selesai mata kuliah A, kita biasanya ngumpul bareng di bengkel itu, di lab itu. Jadi kita kerja tugas bareng-bareng, bisa tanya-tanyaan, dan gak cuma antar satu semester ya, antar angkatan ya. Kita sama angkatan atas sama angkatan bawah, kita tuh saling bener-bener deket karena ada bengkel itu. Jadi kita nugas bareng di sana, ngelembur bareng di sana, dan pokoknya itu seru banget lah. Itu salah satu sukanya juga. Itu sih mungkin suka dan dukanya. Wah, menarik banget sih. Oh iya, Koko masuk jurusan desain produk ini emang awalnya kepingin milih bagian fashion atau bagian lainnya? Mungkin pembuatan miniatur, interior, atau transportasi mungkin? Hmm, kayak yang tadi aku bilang ya dari awal, aku waktu lulus SMA ini sebenarnya bener-bener bingung mau masuk apa. Nggak kepikiran lah masuk desain. Jadi bener-bener nggak ada dasar desain juga. Ya paling cuma suka coret-coretan gambar-gambar lah. Kalau di kertas ulangan dulu di SMA, selesai kerja kita pasti gambar-gambar lah atau ngapain. Yang paling cuma sekedar itu aja, nggak ada hobi yang lebih suka gambar atau suka art or everything gitu. Nah, akhirnya masuk desain, jujur aja pertama pasti biasanya anak-anak masuk desain itu karena menjauhi menjauhi kimia, menjauhi fisika. Nah, hal-hal seperti itu yang bikin aku ya udahlah masuk desain aja. Akhirnya masuk ke Despro. Nah, pertamanya aku takut, waduh masuk di desain ini bisa nggak ya? Aku kan nol sih, backgroundku nol, bukan yang jago gambar, bukan yang ngerti art banget. Dan akhirnya ya udahlah modal nekat masuk Despro aja. Dan ternyata setelah masuk Despro di STTS ini seru banget sih, kayak apa ya? Kita walaupun aku yang dari nol nggak bisa ngapa-ngapain, kasarannya kayak gitu. Jadi ternyata bisa juga ya belajar di STTS dan seru juga belajar desain. Di sini kayak penyampaian materinya seru, terus balik lagi yang tadi aku bilang, dosennya asik-asik, rasa kekeluarganya tinggi, jadi itu merasa kayak seru. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya mungkin di semester 1, semester 2 masih bingung, suka desain apa ya, masih suka semuanya, furniture, toys, atau fashion, footwear, semua aku bikin. Tapi semakin berjalannya waktu, pasti kita ntar di semester 5, pokoknya semakin tua semester, dan semakin tua umur kita, pasti kita akhirnya merasa, apa ya passionku? Nah, di situ akhirnya mulai gali-gali, cari passion, kira-kira apa ya, desain apa yang paling aku suka? Nah, akhirnya jatuhlah ke fashion. Karena waktu itu, pertamanya sih aku ke footwear, karena suka sneakers kan, aku kan suka sneakers. Terus setelah penjurusan, masuklah ke, aku waktu itu milih mata kuliah fashion. Di situ aku makin merasa, oh seru juga ya fashion. Akhirnya kelanjutan lah sampai sekarang. Gitu sih. Nah, balik lagi nih ke bisnisnya Koko. Ada nggak kesulitan dalam menjalani bisnis Koko yang sekarang ini? Apalagi kan sekarang ini lagi di masa pandemi, banyak juga tuh bisnis-bisnis yang udah mulai tutup atau bangkrut. Nah, itu solusi Koko untuk mengatasi keturunan itu gimana ya, Koko? Oke, baik. Bisnis saat pandemi ya berarti. Bisnis saat pandemi awalnya sih sangat berdampak banget ya. Terutama di bulan April tahun lalu. Covid kapan sih? 2019 ya kalau nggak salah. Apa 2020 itu pokoknya di bulan April awal, aku ingat banget. Di awal-awal pandemi itu benar-benar sales kita benar-benar turun. Itu udah pasti. Soalnya kayak kita sendiri aja lah. Kita awal pandemi pasti kita ketakutan, fear itu masih tinggi banget. Jadi kita simpan uang kita, nggak berani berbelanja yang bukan kebutuhan, karena kan kebetulan kan fashion juga bukan kebutuhan. Jadi ya mungkin orang-orang lebih spend money-nya ke barang-barang yang bersifat kebutuhan. Nah, di awal-awal bulan memang terasa berat, di April 1-2 bulan awal itu berat, tapi setelah berjalannya waktu ternyata merasa kok makin oke juga ya. Ada pandeminya, ada sisi menguntungkan juga buat kita brand-brand yang masih baru startup itu. Karena contohnya misalnya biasanya event-event fashion atau terkhusus streetwear gitu, event-eventnya di Jakarta, di Bandung, Surabaya itu minim banget, paling setahun cuma sekali. Nah, karena adanya pandemi, mereka shifting dari event offline, kayak mereka pindah ke event online. Jadi
medianya mereka ubah kayak ke online. Jadi mereka bikin bazar online. Yang bazar yang biasanya adanya di Jakarta dan Bandung, mereka bikin ke online. Otomatis itu sangat menguntungkan buat brand-brand luar Jakarta dan Bandung yang biasanya terkekang oleh jarak. Jadi kita bisa ikut ke bazar-bazar online dan di situ kita bisa lebih kita bisa approach market-market yang di luar Surabaya dengan lebih bagus, market-market baru di Jakarta, di Bandung, dan di seluruh penjuru Indonesia dengan lebih oke aja sih. Nah, selain itu salah satunya ya. Jadi di event-event yang biasanya offline pindah ke online itu kita benar-benar terasa untung dan sales kita merasa lama-kelamaan justru meningkat dibandingkan tahun lalu. Lalu salah satunya keuntungan lagi kayak contohnya kan brand aku ini main di market middle up. Nah, market di middle up biasanya our biggest competitor itu biasanya fast fashion di mall-mall. Kayak misalnya fast fashion ada Zara, Bershka, Pull&Bear, Uniqlo. Biasanya itu salah satu biggest kompetitornya lokal brand lah, yang main di market middle up. Nah, dengan adanya pandemi kan itu merubah kebiasaan orang-orang yang biasanya suka belanja offline ke mall, ke Zara. Orang-orang yang mungkin lebih suka konvensional yang offline langsung datang ke Zara, ke Bershka, mereka try on baju-baju mereka secara langsung. Dengan adanya pandemi, otomatis mereka dipaksa untuk berbelanja online. Nah, jadi dari situ kita bisa mengambil market fast fashion, market kayak Zara, market orang yang suka berbelanja fast fashion kayak Zara, Bershka, Pull&Bear, Uniqlo, dan lain-lainnya. Dari situ kita bisa menarik market mereka. Karena orang-orang cenderung kan masih takut lah, masih malas ke mall. Nah, dari situ sales kita, mungkin itu salah satu yang membuat sales kita makin naik ya, setelah sudah fase new normal ini. Jadi orang-orang ternyata lebih cenderung belanja online. Itu sih mungkin. Oh gitu. Oh iya Cil, kamu ada nggak rasa penasaran sama kehidupan gue Kevin sebelumnya? Sebelum jalanin bisnisnya sekarang? Pastinya ada dong, C. Itu mah nggak usah ditanya lagi. Soalnya dari awal tuh aku udah penasaran banget sama apa yang bakal disampaikan sama Ko Kevin di acara podcast yang hari ini. Wah mantap. Jadi, bagaimana nih kok? Ada nggak bisnis lain sebelum kepikiran ngejalanin bisnis Koko yang sekarang ini? Kalau ada, boleh disebutin lagi kah? Oke, bisnis lain. Sebenarnya aku flashback ke dulu waktu. Jadi sebenarnya semenjak SD, aku tuh udah bantuin kakek aku, opa aku. Jadi opa aku tuh dulu buat mesin penetas telur ayam. Nah, mungkin itu bisa dibilang salah satu yang membuat aku suka bisnis. Mungkin udah secara nggak langsung lah ya, udah tertanamkan jiwa bisnis itu dari situ. Jadi dari kecil aku suka membantu opaku ngerakit mesinnya, kayak membuat mesinnya malu-malu sendiri, gergaji sendiri dari SD. Nah, terus mungkin dari situ akhirnya SMP, SMA aku mulai suka jualan. Jadi aku yang tadi aku bilang aku suka dropship. Jadi reseller jualan baju, reseller baju-baju distro kayak gitu. Aku jual lagi, jersey bola, aku jual lagi. Nah, itu mungkin bisnis yang aku mulai bisnis seperti itu sih, bisnis yang reseller, dropshipper yang masih sekedar itu, belum yang buat brand sendiri. Barulah yang tadi aku bilang lama-kelamaan merasa yang kelihatannya kalau untuk long term it's better I make my own brand kayak gitu. Lalu untuk produk dari bisnis Koko sendiri, bisa nggak kasih tahu sedikit aja ke teman-teman yang hadir pada siang hari ini untuk ngejelasin tentang produk pakaiannya Koko? Ya mungkin bahannya entah dari katun, spandex, fleece, polyester, atau lainnya gitu. Lalu jika produk itu sendiri mengalami kecacatan dalam menjahit, solusi Koko itu seperti apa? Contoh nih ya kita udah bikin baju, terus dijahit. Nah pas selesai itu kelihatan udah cantik dan bagus. Tapi pas diteliti lagi ternyata jahitannya kurang rapi. Nah itu bagaimana Koko ngatasinnya? Dibuang, direnovasi lagi dengan cara menjahit ulang, atau membuat yang baru dari awal proses? Oke, yang pertama dari tadi ya bahan pakaian ya. Kalau bahan pakaian sebenarnya kita beragam, tergantung produknya apa dan juga tergantung di season apa kita ngerilisnya. Jadi kalau misalnya
Kalau misalnya cuma t-shirt, kaos-kaos biasa, biasanya pasti yang paling cocok untuk di cuaca Indonesia ya katun. Cotton biasanya cotton combat atau katun. Nah itu kita tinggal pilih gramasinya aja. Jadi tiap katun ada gramasinya. Kita kira-kira yang cocok untuk cuaca di Indonesia itu gramasi berapa? Ya, which is biasanya kita pakai gramasi 180-an, sekitar 180-an atau setara cotton combat 24S kayak gitu lah. Nah, terus juga bahan-bahan biasanya kita lihat sih rilisan, tergantung dari rilisannya kita di season apa. Kalau biasanya kita di spring summer, jadi kan cuacanya cenderung lebih panas. Nah, biasanya kita harus ngerilis baju-bajunya yang bahan materialnya juga cocok buat cuaca panas. Misalnya kayak tadi katun, atau mungkin rayon, atau linen, kayak gitu. Nah, kalau musim dingin, balik lagi, ya tinggal aja kita pakai material yang lebih cocok untuk cuaca dingin. Kayak misalnya waktu fall winter itu. Biasanya mungkin kita pakai wool, atau mungkin pakai fleece yang tebal, atau baby leather yang lebih tebal, kayak gitu. Nah, terus tadi untuk kalau misalnya ada kecacatan dalam produk ya, kecacatan dalam produk. Sebenarnya dalam kita membuat produk, pasti apalagi dalam mass production ya, yang lumayan banyak, pasti ada lah barang yang reject. Barang reject tuh selalu pasti ada. Kayak nggak mungkin kita misalnya kita buat baju ini 50-nya lolos quality control. Itu jarang banget sih. Biasanya pasti ada 1 atau 2, atau kalau apes bisa ada 5 yang mungkin nggak lolos QC kita. Nah, itu tinggal tergantung dari standar QC kita sendiri sih. Misalnya standar kita tinggi, ya kita, misalnya kan kalau standar QC kita kan lumayan tinggi, soalnya kita main di market middle up. Jadi kita harus benar-benar ngejaga quality dan trust dari pembeli kita. Nah, biasanya kalau misalnya ada barang yang cacat, misalnya ada 1 atau 2, ya kita anggap itu jadi defect, produk reject. Jadi biasanya strategi kita bisa di suatu event tertentu kita lakuin sample sale atau defect sale, kita jual lagi barang-barang yang rusak tapi dengan udah menjelaskan bahwa ini sample sale dan ini defect sale. Jadi harganya cenderung lebih murah karena ada minus dalam produk itu. Nah, tapi misalnya kalau produknya kadang kalau lagi apes kita buat 50, produknya cacat 10. Wah, itu kadang memang agak pusing. Kita harus kontak lagi, harus ngobrol lagi sama vendor kita coba negosiasi, kira-kira bisa nggak ya dibantu benerin. Nah, kadang kalau vendornya oke, kalau kita udah langganan, kita pasti oke, balikin aja, kita benerin. Nah, selama bisa dibenerin, ya kita coba untuk benerin produk itu. Tapi ada juga kadang yang benar-benar hancur, vendornya vendornya nggak mau benerin, terus kita nggak mungkin juga kita sample sale karena barangnya udah terlalu jauh dari standar kita, ya udah gimana lagi ya, itu udah kita anggap kita buang lah produk kayak gitu. Soalnya kan kita benar-benar mau jaga trust dari customer kita. Kita harus benar-benar jaga quality-nya. Jadi nggak bisa sembarangan asal jual, walaupun ya mungkin kita anggap cacat sedikit, tapi kadang bagi customer yang agak cerewet itu dia bakal, aduh ini kadang benangnya keluar dikit aja, waduh ini quality-nya kok gini, kayak gitu. Jadi ya sekiranya kayak gitulah cara strategi kita. Oh gitu, emang sih ya kalau untuk soal menjahit itu kita harus benar-benar memperhatikan lebih teliti. Soalnya sekalinya nggak teliti itu pasti konsumen langsung pada protes. Iya, bener banget. Ya mungkin gambar-gambarnya ada di Instagram ya, aku share screen ya. Ya mungkin sih sekarang kita buat-buatnya kebanyakan masih t-shirt gini. Cuma di next release ini lagi nge-develop produk yang lain juga. Ini ada t-shirt. Biasanya kita rilis kayak gini. Ya kayak gini aja sih, mungkin bisa dicek langsung ke website atau Instagram aja. Wih, keren-keren banget ya kok ya. Thank you. Oke sih, kurang lebih kayak ginilah produk-produknya. Ini kalau sandal kita juga.
Oke. Lavender-nya bagus banget. Thank you, thank you. Bagus banget. Oh ya, ini boleh tahu nggak kok modal awal untuk develop brand Captain Is ini berapa? Modal pertama kali sih aku sekitar 6 juta kalau nggak salah. Pokoknya total aku keluar sekitar 7 juta, sekitar 2 jutanya waktu itu ketipu. Jadi sisa, ya mungkin 6 juta lah kurang lebih modal awalnya buat awal. Aku ingat banget waktu itu 6 juta itu aku dapat sekitar 50 sandal kalau nggak salah. Sama packaging dan lain-lainnya. Ya kurang lebih segitulah, 6 jutaan. Terus modal segitu bisa BEP berapa lama ya? Waktu itu aku berapa ya? Mungkin sekitar sebulan ya mungkin, sekitar sebulan. Soalnya kan kalau kita jual produk fashion ini kan kita bisa marginnya kan cukup besar kalau dibandingkan kita jual makanan. Kalau fashion kan marginnya bisa sampai 100 sampai 200% kayak gitu. Oh iya, kok kalau omset awal sampai berapa ya? Omset awal. Aduh, bentar ya. Aku agak lupa sih. Pokoknya ya berapa ya omset awal? Kalau nggak salah bulan-bulan pertama masih belum sih pasti. Bulan-bulan pertama itu masih belum seberapa. Cuma seiring berjalannya waktu, ya bisa mungkin omset bulan pertama sekitar 5 jutaan buat omset awal-awal bulan. Kayak gitu sih. Kalau bulan pertamanya aku benar-benar lupa sih. Kelihatannya nggak terlalu, masih belum banyak. Soalnya kan masih awal-awal. Masih banyak kan pengeluarannya daripada pemasukannya. Nah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri sesi ini, aku masih mau nanya sekali lagi nih sama Ko Kevin tentang apa sih motivasi Koko dalam membangun bisnis tersebut. Lalu kasih beberapa kata untuk teman-teman di sini juga agar bisa menjadi orang yang sukses dan bekerja keras seperti Ko Kevin sampai bisa bangun bisnis mereka sendiri. Oke, motivasi sebenarnya mungkin motivasi utamaku pertama karena di Surabaya ini aku merasa masih kalah jauh banget sama Jakarta dan Bandung dari segi fashion dan streetwear-nya, terutama streetwear lah, lokal brand-nya. Surabaya ini masih bisa dihitung jari lah, sedangkan kalau di Jakarta tuh sama Bandung udah bener-bener banyak dan brand-brandnya tuh keren-keren banget. Nah di situ mungkin itu salah satu motivasi terbesarku ya. Pengen banget Surabaya tuh punya ini loh, ada loh brand yang keren, yang bahkan target jangka panjang kita pengen go internasional, kita pengen mencoba ke market luar. Kita dari sekarang ini kita udah coba terus buat ngedevelop dan buat pokoknya goal jauh jangka panjang kita buat itu. Ya mungkin motivasinya itu sih, motivasi yang utama kita benar-benar pengen ada brand di Surabaya yang benar-benar keren, atau bahkan di Indonesia nantinya yang brand yang keren. Lalu untuk mungkin buat teman-teman mahasiswa yang masih di STTS, mungkin apa ya? Mungkin pertama jangan males, itu karena penyakit pertama. Dulu penyakit utamaku juga males banget di awal-awal semester 1. Semester 1, semester 2 masih semangat lah. Kita waktu masih masuk kuliah itu pasti pertama-tama semangat banget. Di semester 3, semester 4, waduh itu mulai melempem, mulai banyak godaan, mainan, bolos kelas. Nah itu penyakit-penyakit yang benarnya harus dikurangin sih. Jadi aku juga nyesal dulu pernah itu. Coba aku dari awal konsisten, disiplin, terus belajar terus dengan giat, mungkin hasilnya lebih beda. Jadi mungkin pertama jangan males, terus semangat terus, kerja keras. Ya klise lah sebenarnya, terdengar klise tapi kerja keras itu nomor 1, jangan pantang menyerah. Udah, itu sih mungkin. Oke, Kun. Nah, teman-teman dengerin ya apa kata Ko Kevin barusan. Kita harus tetap berusaha agar dapat mencapai kesuksesan kita masing-masing. Dan kami para MC serta panitia yang lain mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Ko Kevin Nathanael yang sudah mau bergabung dengan kami semua sebagai host podcast pada siang hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan tadi dapat bermanfaat bagi kita, Kak Rena dan kalian semua. Amin.